Ya, oke, selamat sore. Kita lanjutkan dari sesi lalu ya. Jadi tetap latihan soal. Sekarang sampai nomor 19 ya, yang seperti ini. Jadi ya sama seperti sebelum-sebelumnya, dicoba dulu selama 3 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Jadi ada yang dapat, ada yang belum ya. Dia kalau di triwulan ketiga ya atau 4 ton ini 20% ya. Kalau 20 jelek ya. Kalau 20%-nya itu 4 ton ya, berarti 100%-nya kita kali 5 dong ya. Berarti 20 ton ya. Lah yang TW4 atau triwulan keempat itu berarti totalnya 20 ton dikurangi dengan semuanya ya, TW1 sampai TW3 ya, yaitu 4,5 dikurangi lagi dengan 5 dikurangi lagi dengan 4 ya. Jadi nilainya adalah 6,5 ton ya, yaitu yang C ya, Charlie ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke 20. Ya, 20 seperti itu ya. Ya sama, waktunya 3 menit untuk mencoba dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Yang diminta dia adalah rata-rata banyak pemilih bukan kepala keluarga ya. Jadi ini dikurangi itu ya. Oke, ini bukan kakak, bukan kepala keluarga ya. Oke, berarti dia adalah 210 dikurangi 95, yaitu 115 ya. Yang ini 200 dikurangi 153, yaitu 47 ya. Yang ini 280 dikurangi 120 berarti 160 ya. Yang ini 165 dikurangi 135 berarti 30 lah. Kita cari rata-ratanya ini ya. Kalau kita cari rata-ratanya ini, rata-rata itu sama dengan 115 ditambah 47 ditambah 160 ditambah 30 ya. Semuanya dibagi banyaknya ya. Ada 4 data di sana. Berarti dibagi 4 ya. Oke, yang atas berapa itu? 115 ditambah 47 ditambah 160 ditambah 30. Ya, tolong dihitung. Ya, yang atas jadinya 352 ya. Oke, dibagi 4. Nah, sekarang dihitung lagi. Dari 352 dibagi 4 berarti 88 ya. Oke, jadi dia adalah 88 atau yang C ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya nomor 21 ya. Ya, 21 seperti itu. Oh, belum kelihatan semua ya. Ya, segini jelas nggak kira-kira? Ya, semoga-moga jelas ya. Biar semua opsinya kelihatan ya. Nah, wis, sama waktunya. 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Ada yang dapat, ada yang belum ya. Jadi kalau soal seperti ini tuh kita partisi waktu ya namanya ya. Jadi waktu totalnya kita pecah ya. Jadi ada waktu dari A ke B ya kan. Terus ditambah dengan waktu dari B ke C. Terus ditambah dengan waktu dari C ke D ya. Oke, jadi ini sebenarnya waktu total yaitu dari A ke D ya. Berarti ini waktu dari A ke D. Dia bisa dipecah menjadi naik dari A ke B. Terus lewat flying fognya, lewat kabelnya. Terus sama turun ya dari C ke D ya. Totalnya adalah 5 menit ya. Oke, 5 menit ya. Karena satuannya meter per menit semua. Oh, ini 15 km per jam ya. Lah kita ganti ya sekarang ya. Jadi untuk V ini, velocity ini adalah 15 km per jam ya. Nah, kita ganti menjadi 15 km itu 15.000 ya. 15.000 per jam itu 60 menit. Menit ya. Jadi seperti itu ya. Berarti tinggal 1.500 dibagi 6 ya. 250 ya. Di 250 meter per menit ya. Oke. Jadi kita punya itu bentar ini saya pisah ya. Sip. Jadi untuk dari A ke B waktunya kita butuh apa? Kecepatannya. Oh, kebalik ya. Jadi jarak dibagi kecepatan ya. Jadi ini jarak SAB dibagi kecepatan untuk AB ya. Yang BC yang kita cari sekarang ya. T dari B ke C. Tapi yang C ke D kita sudah bisa tahu ya. Jaraknya C ke D dibagi dengan kecepatan C ke D ya. Yaitu 5. Oke. Jaraknya dia 3. Kecepatannya itu 2 ya kan. Ini yang mau kita cari T B ke C. Terus yang ini jaraknya 3 juga. Tapi kecepatannya 3 ini ya. Oke. Benar ya. Sama dengan 5. Jadi kita bisa punya T dari B ke C itu harusnya 5 dikurangi 1 dikurangi 3/2 ya. Berarti harusnya dia 5/2 ya enggak? 10 dikurangi 2 dikurangi 3. Oke ya benar ya. Jadi dia 5/2 menit ya. Oke sekarang jarak dari B ke C. Yang mau dicari sebenarnya jarak dari B ke C adalah kecepatan dari B ke C dikalikan dengan waktu dari B ke C. Oke, kecepatannya sudah kita konversi ke meter per menit ya, yaitu 250 dikalikan dengan 5/2 waktunya ya, dalam menit ya. Oke, kita hitung itu, yaitu ya tepat sekali ya. Jadi kalau kita hitung adalah 625. Sip. Jadi jawabannya adalah yang D ya, delta ya. Oke, sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Ya aman ya, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke dua-dua. Ya, dua-dua seperti ini ya. Sip. Sama, bisa dicoba selama 3 menit ya, dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Jadi barusan ada yang dapat, ada yang belum. Jadi gampang aja ya. Yang apa nilainya sama untuk 2 kali tes itu adalah diagonal dari kanan atas ke kiri bawah ya. Jadi kita bisa ambil ini yang mau kita cari ya sebenarnya ya. Yang mau kita cari persentasenya ya. Oke. Jadi dia adalah yang sama itu 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 0 ya. Oke, kalau kita hitung ini 12 ya. Oke, sekarang baris pertama ini ada berapa totalnya? Baris pertama ada 5 ya. Baris kedua ada 8. Baris ketiga ada 10. Baris keempat ada 4. Dan baris kelima ada 3 ya. Berarti kalau kita total, berapa ini? 13, 23, 27, 30 ya. 30. Oke, berarti persentase yang dicari itu adalah 12 per 30 kalikan 100% ya. Jadi 12 kalau dibagi 3 itu 10, ini 4. Oke, jadi 40% ya. Jawabannya 40% yang beta ya. Sip. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke 23 ya. Jadi 23 seperti ini, sama ya. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas ya. Jadi kalau kita lihat ini banyak datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada dua yang tidak diketahui ya, yaitu disimbolkan A sama B ya. Tapi ada 11 data ya dia ya. Ada 11 data ya. Lah, kalau banyak datanya itu ganjil, 11 kan ganjil ya. Berarti salah satunya harus median ya. Salah satu harus median. Salah satu data maksudnya. Salah satu data harus median ya. Nah, kalau kita cek ternyata mediannya itu 76, tapi tidak ada data yang 76 yang diketahui ya. Nah, berarti kita bisa langsung aja ya anggap A itu 76. Nah, otomatis yang C sama D nggak mungkin jawabannya dong ya. Kemungkinannya A sama B aja ya. Oke, untuk cari nilai B kita butuh rata-rata ya nanti ya. Jadi kalau kita mau cari nilai B itu adalah banyak datanya 11 dikalikan dengan rata-ratanya 75 dikurangi semua data ya. Jadi kita kurangi 96 dulu. Kita tandai yang sudah ditulis ya biar nggak bingung. Terus kita kurangi A tadi sudah kita anggap 76. Terus dikurangi lagi seterusnya ya 64, 78, kurangi lagi 78, kurangi lagi 90, kurangi lagi 60, kurangi lagi 60, kurangi lagi 70, kurangi lagi 80 ya. Kecuali yang B ya, karena kita mau cari yang B ya. Jadi B itu banyak data dikali rata-rata terus dikurangkan dengan jumlah data yang lain ya. Oke. Bisa tolong dihitung ini berapa ini? Ya, tolong sambil dihitung ya. Ya, oke, tepat sekali ya. Jadi, kalau kita hitung adalah 73 ya. Makanya solusinya adalah yang B ya, yaitu A-nya 76 dan B-nya 73. Sebenarnya dibolak-balik sama ya, tapi kita misalkan gitu biar mudah aja tadi ya. A-nya 76, terus B-nya 73. Ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Gak ada ya, aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya nomor 24 seperti itu ya. Jadi sama, eksplorasi selama 3 menit dulu dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Jadi kita tulis secara sederhana dulu ya. Berarti di Bank M ya. Di Bank M itu perbandingan A, B, dan C itu adalah 2:3:5 ya. Sedangkan di Bank N itu perbandingan ABC-nya, oh, C-nya jelek ya. Perbandingan ABC-nya itu adalah 5, 4, sama 3 ya. Oke. Jadi kita bisa menulis sesuatu gini ya. Kalau M kita tulis M aja ya. Atau biar gak bingung X sama Y aja ya. Jadi kalau yang di bank M, ya mungkin M gak, biar gak banyak-banyak ya. 2M dibanding 3M dibanding 5M ya. Sedangkan di N itu 5N dibanding 4N dibanding dengan 3N ya. Oke. Terus kita tahu tabungan di bank M ya. Berarti A di bank M atau gini aja. Saya nulisnya di bank M punyanya A gitu aja wis. Itu adalah 2.400.000 ya. Kalau kita cek ini ya bisa kita coret berapa? 1, 2, 3, 5 aja ya. 5 terus sama di belakang koma ya. Biar lebih mudah ya. Jadi semua opsinya kita coret seperti itu. Nanti biar untuk mempermudah kita hitung aja sih sebenarnya ya. Oke, sip. Jadi dia 24 ya. 24 ini kalau kita lihat adalah 2M nilainya ya. Dari sini, dari M ya, itu adalah nilainya 2M. Berarti M-nya harus, nggak perlu dihitung sih ya, tapi nggak masalah kita hitung dulu. M-nya itu harus 12 ya. Oke, kita sudah tahu M, tapi ada keterangan lain. Rata-rata tabungan mereka di bank N adalah 2 kali rata-rata tabungan mereka di bank M ya. Oke, jadi rata-rata di M, oh di N itu sama dengan 2 kalikan rata-rata di M ya. Oke, sip. Rata-rata di N dulu, berarti dia 5N ditambah dengan 4N ditambah dengan 3N ya. Semuanya dibagi 3. Yang ini 2 kali rata-ratanya yaitu 2M ditambah 3M ditambah 5M per 3 ya. Oke, sip. Pertiganya bisa kita coret ya sebenarnya ya. Karena muncul dua-duanya ya. Yang ini 5 tambah 4 tambah 3 berarti 12. N itu sama dengan 2 kali. Yang ini 5 10 ya. 10M ya. Oke. Jadi kita mau cari N-nya itu dalam M ya. 20/12. Oke. M-nya kita sudah tahu tadi yaitu 12 ya. Jadi ini 2 kalikan 10 kalikan 12. Kedua ruas ada 12 bisa kita coret. Berarti N-nya itu sama dengan 20 ya. 2 kali 10 ya. Oke, jadi yang dicari itu adalah N punyanya Ati ya. Berarti yang Ati dia adalah 5 ya. 5N. 5N berarti dia 5 kalikan 20 ya. Yaitu 100 ya. Oke, jadi jawabannya itu 100. Di sini 100 menunjukkan 10 juta ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, karena kita sudah coret apa ratusan ribu ya. Atau beberapa angka nol yang sama maksudnya ya, biar mudah menghitungnya nanti ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Nggak ada ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke nomor 25. Ya, 25 seperti itu ya. Sama waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Ada yang dapat, ada yang belum. Sip, kita bahas. Jadi ini masalah kombinasi ya. Kombinasi ya. Oke. Jadi untuk buku, ya kan? Kombinasi buku kali ini karena penghubungnya dan ya, makanya kita kali ya. Yang pertama buku dulu. Jadi untuk buku, dia itu tersedia 5 ya. Tersedia 5, terus mau beli 3 ya. Oke, jadi yang atas itu tersedia, yang bawah itu yang mau dipilih ya. Terus kita kalikan dengan kombinasi ballpoint sekarang ya. Tersedia 7, mau dibeli 2 ya. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Yang ini ballpoint. Yang atas itu tersedia, terus yang itu diambil ya atau dibeli ya. Yang dipilih. Oke, sip. Jadi yang tersedia di atas naruhnya, kalau naruhnya ya. Ini artinya adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial ya. Dikalikan dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial ya. Oke, jadi karena dikali ya, makanya eh gini aja dulu ya. Jadi dia 5 kalikan 4 kalikan 3 faktorial, dia 3 faktorial kalikan 2 kali 1 ya. Oke, kalikan lagi dengan
7 kalikan 6 kalikan 5 faktorial. Dia 2 kalikan 1 kalikan dengan 5 faktorial ya. Oke, yang 5 faktorial ini kita coret. Terus 3 faktorial itu juga kita coret ya atas bawah ya. Jadinya terus ada lagi. Oke, 4 sama 2 ini kita coret jadi 2 ya. Berarti dia 10 kalikan dengan yang ini juga demikian ya. 3 ya. Berarti 10 kalikan 2 1 yaitu 210 ya. Jadi jawabannya adalah 210 yang delta ya, yang D. Oke. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Kalau aman nggak ada pertanyaan kita lanjut ke 26. Ya, 26 seperti itu ya. Sama waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas. Jadi kalau kita anggap aja nyusunnya gini ya. Jadi A, B, C ya. Itu dengan A-nya genap, A dan C genap ya. Terus B-nya ganjil ya. Terus hasil kalinya A, B, C itu harus kelipatan 8 ya. Berarti kelipatan 8 itu kita cek dulu ya. A, B, C kelipatan 8 paling kecil 8 ya kalau asli ya. 8.
terus 16, oh, 16, terus yang terakhir itu 24 ya. Ya, 24 ya. Terus setelah 24, 32. Sudah lebih dari 30 ya. Berarti sampai 24 aja ya. Oke. Yang pertama, kalau A, B, C-nya itu 8, berarti kemungkinannya, atau kita tulis faktor positif dari 8 ya. Yaitu ada 1, 2, 4, 8 ya. Oke. Berarti yang ganjil kan cuma ada satu kemungkinan ya, yaitu satu ya. ABC-nya kalau kita ini perkalian ya, A kali B kali C ya. Berarti kita bisa punya 2, 1, 4 ya. Sama dibalik aja ya. 4, 1, 2. Ini ada 2 ya. Oke, sekarang kalau A kali B kali C-nya itu 16, berarti kita cari dulu faktor 16 ya. Yaitu 1, 2, 4, 8 sama 16 ya. Oke, ganjilnya cuma ada satu ini ya. Berarti kalau dia hasilnya 16 berarti 2 sama 8 terus 4 ya. Oke, mirip berarti ini. 2, 1, 8 ya. Terus ada 4, 1, 4. Yang tengah harus ganjil ya. Terus ini 8, 1, 2. Berarti yang tengah harus ganjil, yang pojok itu, yang pojok, yang di pinggir harus genap ya. Ini ada 3 ya. Oke, sekarang kalau A, B, C-nya itu 24, kita cek faktornya ya. Ada 1, 2. Nah, ternyata 24 ini 3 masuk ya. 3, terus berapa lagi? 4 ya kan? Jelas 4. Terus berapa? 6 bisa nggak? 6 bisa ya kalau kita kalikan 4 ya. 6, 8, terus 12, terus berapa lagi? 24 ya. Oke. Jadi yang ganjil ada dua kemungkinan ya, ada 1 sama 3 ya. Kita mulai dari yang satu dulu ya. Berarti biar totalnya 24 itu bisa 2 sama 12 ya. Berarti 2, 1, 12, 12 ya. Terus bisa 3. Oh, 3 nggak boleh ya. 3 setelah ini ya. Terus yang ini 2, 4 ya sekarang ya. 4 sama 6 ya. 4 sama 6 berarti 4, 1, 6. Terus dia adalah 6, 1, 4. Terus dia adalah 12, 1, 2. Ya. Sekarang kita pilih yang 3 ya. Kalau yang 3 berarti hasil kali yang di sebelahnya harus 8 dong ya. Berarti 2 sama 4. 2, 3, 4. Terus sama berapa lagi? 2 sama 4 ya, 42, 42 ya. 4, 3, 2. Di sini ada berapa ini? Ada 6 ya. Berarti totalnya ada berapa ini? Total ada 2 ditambah 3 ditambah 6, yaitu ada 11 ya. Jadi jawabannya 11 atau yang C ya, Charlie ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Enggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke 27. 27 itu nyobanya lama ya. Hmm, mana ya? Saya cari yang itu ya. Soal terakhir ini soalnya ya. Oh, ya wis ini 29 aja ya. Jadi yang terakhir ke 29 langsung. Karena agak berbeda ya. Nggak pernah muncul di sebelum-sebelumnya ya. Yang lainnya pernah ya. Oke wis. 28, 29 bisa dicoba dulu 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip. Jadi ada yang dapat, ada yang belum kita bahas ya. Nah ini kita perhatikan banyaknya yang masuk sama banyak yang keluar ya. Dari yang pertama itu nggak ada yang masuk atau source-nya ya. Jadi dianggap source atau nggak ada yang memasukinya ya, yaitu M. Jadi dia cuma punya panah keluar ya. Panah keluar ya. Jadi dia dianggap satu. Terus A itu dia bisa masuk dari M, bisa masuk dari B ya. Kalau B itu selain dari M semuanya keluar ya, makanya B-nya ikut satu. B-nya ikut satu, oke. Satu cara maksudnya ya. Terus A ini dari M ada satu, terus dari B ada satu. Berarti kita total. Dia totalnya dua yang A ya. Oke, gitu caranya ya. Dan diteruskan sampai N ya. Oke. Kita lanjutkan yang C itu ternyata dari D, A sama dari B ya. Berarti D yang kita cari dulu. D itu menerima masukan dari A ya. Cuma dari A berarti sama kayak A ya, ganti total lagi yaitu dua. Yang C itu dari B1, dari A2, dari D2. Berarti totalnya adalah 5 ya, 5. Yang N terakhir itu bisa masuk dari C 5, terus dari B1. Berarti 1 tambah 5 6 ya. Makanya yang N itu 6 atau jawabannya yang D ya, delta ya. Oke, jadi kalau soalnya kayak gini caranya gitu ya. Sip. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Ini sesinya sudah selesai ya. Jadi beberapa soal belum terbahas ya. Nanti saya kirim semua buat latihan ya. Jangan lupa jaga kondisi ya. Nanti tidurnya jangan malam-malam ya. Karena besok lombanya. Semoga besok lombanya lancar ya kan. Sukses dapat medali ya. Jangan lupa juga jaga apa ya? Kefitan apa ya? Kebugaran tubuh ya. Biar besok itu fit ya pas waktu OSN ya. Oke, wes. Kalau gitu kita akhiri ya. Nanti saya kirim yang sama yang belum dibahas juga ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sukses di OSN ya. Ya, makasih. Oke, saya N ya Zoom-nya ya. Makasih. Ya.